Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Cynthia Linawati Handirini dari kelas R5E NPM 2019 215000374. Oke, kali ini saya akan membuat sebuah video resensi dari sebuah buku, cara berbicara kepada setiap orang dalam setiap situasi, ya, karya Irma Sarjan dan Tim Feren, guna memenuhi tugas mata kuliah Kehumasan dengan dosen pengampu Pak Heri Purwosusanto, Esos IM Ahum. Oke, jadi buku Cara Berbicara Kepada Setiap Orang dalam Setiap Situasi ini adalah karya Irma Sarjan dan Tim Feren, ya. Diterbitkan oleh Buana Ilmu Populer pada tahun 2019 dan dengan halaman berjumlah 288. Buku ini sangat cocok ya untuk kalian dan kita semua yang sedang mencari atau menentukan bagaimana cara berbicara yang baik, bagaimana cara berbicara agar memberikan kesan yang menarik, ya. Buku ini sangat cocok. Dalam buku ini terdapat subbab-subbab yang menjelaskan bagaimana cara berbicara di dalam setiap situasi, entah di keramaian bersama orang yang kita tidak kenal, dalam acara pesta, saat presentasi, atau sedang di acara ulang tahun dan lain-lainnya. Kelebihan buku ini adalah dimana di dalamnya itu terdapat latihan-latihan yang bisa membuat kita itu menjadi lebih paham, ya. Selain latihan-latihan, juga banyak contoh-contoh kalimat bagaimana cara kita berbicara, baik yang benar maupun yang salah, dan juga bagaimana cara penyelesaiannya. Dan di dalam buku ini juga terdapat cerita-cerita, ya, berdasarkan pengalaman orang-orang, bahkan pengalaman pengarang sendiri saat bagaimana penulis mulai berbicara, gitu. Jadi buku ini sangat cocok untuk kita yang masih pemula dalam menentukan bagaimana cara berbicara yang baik, yang benar, yang yang menarik, yang orang lain sehingga ingin mendengarkan, gitu, dan menyimak. Di dalam buku ini juga dijelaskan ketika kita ingin berbicara, alangkah baiknya kita juga harus menjadi pendengar. Sebelum kita berbicara, kita harus menjadi pendengar yang baik. Ketika kita bisa menjadi pendengar yang baik, ya, kita akan bisa belajar dari awal untuk menjadi pembicara atau berbicara kepada orang lain di segala situasi. Ketika kita ingin bisa berbicara, ya, di segala situasi itu, kunci utamanya adalah berani memulai, ya, untuk percaya diri dan mendengarkan orang lain ketika mereka berbicara dan tanggapilah secara dengan sangat empati, ya, kepada lawan bicara kita. Lalu pelajari lingkungan yang akan kita temui ketika kita datang untuk presentasi. Sebelum kita presentasi, alangkah baiknya kita mempelajari, ya, apa yang ingin kita sampaikan, dan percaya dirilah. Ketika kita sudah mempelajari apa yang akan kita sampaikan dan percaya diri, tenang, dan juga kuasai emosional dan konsentrasi, fokus kepada apa yang akan kita sampaikan. Jangan lupa ajak audiens untuk berinteraksi juga. Dengan seperti itu kita akan memberikan kesan yang unik, yang baik, gitu, ketika presentasi. Dan ketika kita berada di lingkungan yang kita tidak kenal, yang harus kita lakukan pertama adalah senyum. Tenang, dengarkan orang lain berbicara, tanggapi dengan penuh empati orang yang berbicara kepada kita, lalu kita berbicara, ya, dengan tenang dan penuh konsentrasi pula. Jangan terlalu banyak berbicara, jangan juga terlalu diam, tapi tersenyum. Dan tanggapi setiap orang yang berbicara kepada kita dengan penuh empati. Di dalam buku ini sudah lengkap, ya. Kelebihan buku ini tuh lengkap karena di dalam babnya itu terdapat bab, strategi, tata cara, contoh, dan juga latihan.
Tapi kekurangan dari buku ini adalah setiap strategi itu terdapat, setiap bab itu pasti terdapat strategi, di mana ketika kita telah membacanya lalu kita ingin membaca atau mencari lagi kembali strategi tersebut, kita harus mencari per halaman, ya. Karena strategi-strategi yang terdapat dalam bab itu tidak terdapat di daftar isi, ya. Jadi kita harus benar-benar membacanya baru kita mendapatkan strategi-strategi yang ada di buku ini, seperti itu. Ketika kita ingin mencari strategi mana yang pernah kita baca, ya, untuk kita terapkan, kita ingat kembali, kita harus mencari dari awal per halaman, karena strateginya itu tidak ada di daftar isi, seperti itu. Itu kekurangannya ya menurut saya. Bahasa yang digunakan pun sangat mudah dimengerti ya, tidak menyulitkan saya ya, terutama saya yang telah selesai membaca ini. Menurut saya itu bahasanya itu sangat mudah dimengerti, apalagi terdapat contoh-contoh ya, contoh-contoh juga latihan, itu membuat kita semakin paham. Contohnya juga selain teks yang benar itu ada contoh percakapan yang salah. Nah, setelah itu ada perbaikan ya, bagaimana percakapan yang benar ya ketika berbicara, itu juga ada di sini. Nah, dengan begitu menurut saya ini cocok untuk kita ya yang masih pemula, atau yang pemula biar apa ya, lebih lancar ya berbicara. Untuk yang sudah mahir juga biar lebih menarik cara berbicaranya ketika di setiap situasi dan juga kepada siapapun ya, setiap orang dalam setiap situasi, seperti itu. Baik, terima kasih. Itu tadi resensi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.